Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Lestari. Saya akan memaparkan materi perencanaan pendidikan. Tema keempat tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 mendefinisikan perencanaan pendidikan sebagai suatu proses penyusunan kegiatan pendidikan di masa depan untuk mencapai perubahan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada definisi tersebut dinyatakan bahwa perencanaan di sini ditujukan untuk merubah masa depan. Masa depan pendidikan yang diinginkan adalah pendidikan yang berkualitas secara terstruktur dan terprogram melalui perencanaan sejak awal sehingga masa depan bukanlah hasil dari kebetulan semata. Yusuf Enock mencoba mengelompokkan jenis-jenis perencanaan pendidikan menjadi beberapa aspek. Aspek yang pertama dari aspek wilayah ada 6 poin. Poin yang pertama dari tingkat pusat, yaitu perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh unit-unit yang ada di tingkat pusat seperti Direktorat Jenderal Kemendikbud, Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Sekretariat Jenderal Kemendikbud, dan unit utama lainnya seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud. Yang kedua dari tingkat provinsi, yaitu perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh unit-unit yang ada di tingkat provinsi seperti di bagian-bagian dan di bidang-bidang substansi yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi. Poin yang ketiga itu dari tingkat kelurahan atau desa, yaitu dilakukan oleh urusan pembangunan sosial budaya yang ada di tingkat kelurahan atau desa. Poin selanjutnya di tingkat kabupaten atau kota, yaitu dilakukan oleh subbagian penyusunan rencana dan program di tingkat kabupaten atau kota dan seksi-seksi substansi yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. Poin selanjutnya dari tingkat kecamatan, yaitu dilakukan oleh urusan olah data dan statistik dan urusan lainnya yang ada di lingkungan unit pelaksana teknis pendidikan tingkat kecamatan. Poin yang terakhir dari tingkat institusional, yaitu dilakukan pada tingkat sekolah, institut, atau universitas oleh mereka yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melakukan tugas itu. Misalnya, perencanaan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dosen, ketua jurusan, dekan, rektor, dan sebagainya. Ditinjau dari aspek spasialnya, menurut Afifuddin tahun 2011, aspek spasial yaitu perencanaan pendidikan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang, tempat, atau batasan wilayah, dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, perencanaan pendidikan tingkat nasional, yaitu mencakup seluruh proses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dari mulai tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi yang telah diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, perencanaan pendidikan tingkat regional, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah regional tertentu. Misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang menyangkut seluruh jenis layanan pendidikan di semua jenjang untuk daerah atau provinsi tertentu. Poin yang ketiga itu perencanaan pendidikan tingkat lokal, yaitu perencanaan yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang ada di daerah-daerah dan sifat yang terbatas, yang mencakup berbagai kegiatan untuk kota atau kabupaten atau kecamatan. Yang terakhir, tingkat kelembagaan, yaitu perencanaan pendidikan mencakup satu intuisi atau lembaga pendidikan tertentu, misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan di sekolah menengah atas. Aspek yang ketiga itu aspek pendekatan menurut Somantri tahun 2014 dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama itu perencanaan pendidikan terpadu atau terintegrasi adalah suatu sistem perencanaan menyeluruh dari berbagai aspek pendidikan dalam pembangunan nasional. Perencanaan terpadu di bidang pendidikan bermakna bahwa pembangunan pendidikan adalah penerapan konsep pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan nasional di semua bidang.
Pembangunan pendidikan berkaitan dengan program pembangunan teknologi, ketenagakerjaan, transportasi, industri, lingkungan geografis, lingkungan sosial budaya, ekonomi, dan keuangan. Poin yang kedua, perencanaan pendidikan komprehensif. Ialah perencanaan pendidikan yang membentuk kesatuan yang utuh, sistematis, dan menyeluruh dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan mengembangkan pendidikan di wilayah tertentu yang mencakup merencanakan dan mengembangkan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan tinggi dan menengah. Pengembangan dan perencanaan pendidikan berhubungan dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, substansi, kesiswaan, sarana dan prasarana, kurikulum, biaya, metode, mutu kelembagaan pendidikan dan kependudukan. Poin yang ketiga itu perencanaan pendidikan strategis, ialah perencanaan yang dibuat menggunakan skala prioritas dengan mengatur dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada secara cermat dan efisien. Perencanaan strategis di bidang pendidikan memprioritaskan pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, pendidikan dasar merupakan prioritas pendidikan di mana biaya pendidikan yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar cukup besar. Hal ini karena mutu pendidikan dasar masih belum memuaskan. Sedangkan pendidikan dasar adalah fondasi dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah atau SMP. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan wajib belajar 9 tahun dan kebijakan kebebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di sekolah negeri. Jika pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan dasar telah tercapai, maka pemerintah akan berfokus pada peningkatan dan perluasan mutu pendidikan menengah atas. Aspek yang keempat yaitu aspek metode yang digunakan. Menurut Matin tahun 2013 dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama itu perencanaan pendidikan rasional. Perencanaan pendidikan rasional ini menggunakan prinsip-prinsip dan teknik-teknik berpikir sistematis dan rasional ilmiah. Yang kedua, perencanaan pendidikan transaksional, yaitu perencanaan pendidikan yang memiliki jaringan yang kuat untuk menghubungkan antara perencanaan dengan implementasi dari perencanaan dalam satu program. Aspek yang kelima atau aspek yang terakhir ini dari aspek tingkatan. Terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, perencanaan pendidikan strategis, yaitu perencanaan strategis ini dikenal dengan perencanaan jangka panjang. Strategis adalah konfigurasi tentang hasil yang ingin dicapai di masa depan menurut Murdyk tahun 1983. Perencanaan strategis adalah proses menentukan sasaran utama, kebijaksanaan tentang mengadakan dan menggunakan berbagai sumber, dan strategis dalam mengatur sumber pengadaan dan penyalahgunaan agar tujuan dapat tercapai. Menurut Johnson, Cass, dan Rosenzweig tahun 1963. Poin yang kedua yaitu perencanaan pendidikan koordinatif, bertujuan untuk memberikan arahan selama melaksanakan perencanaan pendidikan sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Poin yang terakhir yaitu perencanaan pendidikan operasional. Ini berfokus melaksanakan rencana strategis di lapangan menurut Fatah tahun 2012. Pelaksanaan setiap kegiatan dilakukan berdasarkan aturan, prosedur, dan ketentuan karena melihat kondisi di lapangan secara langsung. Hal ini memungkinkan data bersifat kuantitatif dan terukur. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan, jenis-jenis perencanaan pendidikan dibagi menjadi 5 aspek. Aspek yang pertama dari aspek wilayah, ada 6 poin. Yang pertama tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kelurahan atau desa, tingkat kabupaten atau kota, tingkat kecamatan, dan tingkat institusional. Aspek yang kedua dari aspek spasial, ada 4 poin. Yang pertama dari tingkat nasional, yang kedua regional, yang ketiga lokal, dan yang keempat kelembagaan.
Aspek yang ketiga dari aspek pendekatan ada 3 poin. Yang pertama terpadu atau terintegrasi, yang kedua komprehensif, dan yang terakhir ada strategis. Aspek yang keempat dari aspek metode ada 2 poin. Yang pertama rasional dan transaksional, dan aspek yang terakhir adalah aspek tingkatan, ada 3 poin. Yang pertama strategik, yang kedua koordinatif, dan yang ketiga operasional. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.